Selain anaknya yang belajar, orang tuanya juga belajar gitu. Nah itu kalau misalnya bisnis memang harus dibikin plan dulu Pak. Ya di SBC lah nanti aneh pengen nyuri nih ilmunya, nyuri positif ya, belajar lah. SBC karena SBC wali santri siapa aja? Pak Yudi, yang saya ketemu Pak Yudi, ada Pak Halim, Pak Halim, Pak Kohar ya, Pak Kohar. Terus ada juga dari kutab-kutab yang lain juga ada. Oh ada. Ketemu lah ngobrol-ngobrol sama-sama wali santri. Oh. Jadi vibes-nya itu bagus lah, positif gitu. Positif. Kan sekarang udah ada markas tuh di Hijimat. Nah, tinggal nanti kita kumpulin di sana ya. Bikin pertemuan rutin tuh. Bisa. Oh, ada trainernya wali santri juga, Pak Sandi itu kemarin ngisi. Iya, Pak Sandi suruh ngisi misal setiap hari apa, kita ngumpul di sana. Bisa di online kan di sini juga. Cakep Kayaknya ya. Cakep ilmu tuh. Ilmu. Yang tuh tahu SBC dari Pak Kohar. Pak Kohar. Pak Kohar nge-share, daftar lah pas acara di DT. Nah, ternyata ada after si kegiatan itu tuh ada pembinaan lah. Selama 20 kali pertemuan kalau tidak salah itu free dan memang belajar dari awal. Ya untuk yang mau baru memulai bisnis kan, kalau sekolah bisnis tuh ikut seminar tuh kan juga berbiaya ya. Nah, ini ada kesempatan ilmu atau tempat belajar bagus, ya free juga sih. Tapi kita ada komitmen juga sih, komitmen kehadiran. Jadi kegiatan antum selain tadi kan di Mizan nih, ada kegiatan sekarang lagi ngerintis satu bisnis yang tadi Med Project ya, yang basicnya lagi dipelajari di SBC. Nah selain itu juga yang aneh tahu tuh, antum sering gendong anak kalau nganterin anak. Anak kan sekolah di Kutab. Nah aneh suka penasaran, setiap ayah ini pertanyaannya ini baku banget di temen ayah karena penasaran. Setiap para ayah dia menyekolahkan di Kutab itu background itu beda-beda kan. Nah, alasannya juga beda-beda, taunya juga beda-beda. Nah, Anda pengen tahu. Kalau antum tahu Kutab ini dari mana sih dan kenapa disekolahkan di Kutab? Kan banyak nih sekolah yang lain gitu. Oh ya, pas pertama tuh anak yang pas masuk ke Kutab itu anak yang pertama. Dulu kan kerja di Jakarta lah. Kerja di Jakarta, pindah ke Bandung. Nah, pas dari Bandung tuh agak sedikit berbeda dengan kalau di Jakarta tuh sekolah-sekolah Islam tuh yang swasta tuh cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Terus pas kesini cuman grade-nya ternyata sedikit berbeda nih kalau yang di Bandung, baik dari segi fasilitas ataupun harga gitu ya. Misalkan infak bulannya berapa. Nah pas ketemu Kutab, nah ini dengan dulu pas di Jakarta juga tadinya mau masuk ke Kutab Tangsel kalau nggak salah. Oh Tangsel. Cuman masalah komitmen kehadiran kan sebagai ayah gitu ya. Karena pekerjaan ini sebagainya, nah agak khawatir tidak memenuhi. Beratnya di situ. Pas kesini kan udah mulai intensitas pekerjaan sudah tidak terlalu kayak di sana gitu. Oh di Jakarta? Oh di Mizan mana yang di Jakarta? Betul. Sana pas intensitas ke sini relatif jadi bisalah memenuhi komitmen terhadap ya tadi kan kita ada kajian gitu ya, oleh santri, terus ada mabit, terus pas pembagian rapot harus hadir dua-duanya. Belum lagi ada futsal, badminton. Ya bapaknya sibuk di dia di kota. Udah nama bolos, bapaknya lo acara. Pas masuk lah jadi yang pertama itu pindahan tadinya dari dari MI pas kesini masuk ke Kutab. Nah, kenapa memilih Kutab? Dulu ya pas di Jakarta tuh tahu tentang Kutab yang di Depok asalnya tuh, yang Al-Fatih ya. Yang di sana, cuma tadi masalah komitmen, takut tidak bisa memenuhi akad. Ya, aneh pengen tahu kenapa memilih Kutab. Kan ada sekolah banyak nih. Nah, antum tahu info Kutab itu dari mana dan pasti kan ngepoinnya Kutab itu naon gitu, sesuatu yang awam. Ini mah pengalaman aneh ya, dan beberapa ayah kemarin yang masuk di podcast rata-rata
awalnya tuh nggak tahu ada sekolah gini. Nah, antum kumaha eta? Sebelumnya pernah apa ya? Pernah tahu dengan Kutabi yang di Depok itu. Walaupun belum masuk, belum mempelajari lebih jauh, cuman sudah pernah dengar tentang konsep Kutab. Konsep Kutab. Cuman tadi tuh kenapa dia galang dari awal masuk ke Kutab si anak tuh, ya karena tadi masalah komitmen lah yang mungkin belum bisa apa ya, membersamai betul-betul gitu. Nah pas kesini ya akhirnya banyak belajar juga Pak, banyak belajar juga, bener yang pas anak pertama masuk terus lanjut anak kedua, anak pertama sekarang malah udah lulus dari Rayhan ya. ya, Udah pesantren. udah pesantren. Di mana pesantren di mana? Di Subang. Ustadz siapa Subang teh? Resa Gunarsa. Resa Gunarsa. Di Sabilul Ilmi. Nah, sekarang udah selesai, lanjut ke adiknya yang kedua. Di sini gitu. Jadi ya itulah memang lebih baik lah gitu, selain anaknya yang belajar, orang tuanya juga belajar gitu. Gitu sih. Memperbaiki apa ya? Tertinggal jauh masalah keluarga gitu ya, supaya. Walaupun sekarang sih belum istilahnya belum sempurna, tapi ya banyak belajar lah di Kutabin itu. Kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua, sebagai ayah ya banyak belajar lah, banyak belajar, banyak manfaatnya, luar biasa. Nah, aneh penasaran nih mah, aneh dapat cerita ya dari salah satu ayah ketika Raihan sempat liburan ke sini dia tuh. Terus ada satu dialog bahwa dia ngelihat, wah ini Kutab udah terbangun sekarang kan. Dulu waktu dia masih sekolah kan, masih di yang lama, fase perjuangan ya, di satu rumah yang dempet-dempetan bisa dikatakan kayak gitu kan. Ketika dia ke sini udah terbangun. Terus ada statement dia yang ini diklarifikasi kalau salah. Aneh dengar dari salah satu wali santri bahwa Rayhan tuh bilang bahwa wah ini Kutab luar biasa gitu, kalau ada madrasahnya saya pengen di sini gitu. Bahkan saya pengen mengabdi di sini. Nah, itu kan untuk menjadikan seorang anak yang usianya kurang lebih 12-13 tahun ya. 13 tahun. Bisa pemikiran kayak gitu pasti kan nggak jauh nih dari dialog dengan bapaknya nih. Nah, kedekatan antum sama Rayhan itu gimana sih? Kalau sebenarnya dekatnya tuh ya pas jadi gini Pak, anak pertama tuh karena dia dari PAUD sampai kelas 3 MI di Jakarta itu saya gak terlalu dekat karena pekerjaan. Oh sibuk tanya. Kadang jadi ini bukan istilah gitu ya, ketika pergi anak lagi masih tidur, pulang tuh udah tidur tuh memang betul-betul kenyataan seperti itu. Hanya momen-momen tertentu aja, mungkin weekend gitu ya, bisa memang ketemu bener. Nah pas masuk ke Kutab sih sedikit ada perbaikan lah gitu ya, intensitas ketemu sama anak, walaupun ya anak juga ternyata kalau udah gede memang punya dunia sendiri gitu. Mereka tuh main sendiri, bahkan kalau misalkan diajak pun, misalkan kita nih mau pengen ngajak kemana ataupun ada acara keluarga, anak tuh lebih memilih udahlah di rumah aja gitu, nggak ikut pergi misalnya. Nah di situ mencoba ya memperbaiki gitu, dan cara ngobrolnya tuh ternyata kalau udah nalarnya dia udah ini mah ya agak beda gitu. Pendekatannya beda. Pendekatannya agak beda. Intensnya itu pas kerasa itu pas ada apa tuh istilahnya tuh yang jadi ada setelah 40 hari lah, yaitu Daurah. Oh, daurah. Daurah yang di Sukabumi, pas hari keberapa, hari ke-20 kalau nggak salah, kita tuh boleh ngejenguk. Nah itu tuh mulai kerasa tuh. Mulai komunikasi. Karena kan selama 20 hari pertama tuh nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak telepon. Pas ketemu tuh si anak tuh yang mungkin biasanya juga ya karena sama-sama laki-laki gitu ya, jadi rada-rada gimana gitu. Pas ketemu teh ngerangkul, nangis gitu kan, dan sebagainya. Nah terus kesininya sih ya ngobrol-ngobrol biasa, termasuk pas sudah di pondok karena sudah balik juga gitu ya, pas masuk ke pondok. Nah,
dialog lah di situ ngobrol. Pas tadinya sih mau diajak ke menyusuri rute kita Makom, Pak. Cuman kalau lelahnya tuh sakit selama 4 hari. Nah sebelum ke sana itu, sebelum balik lagi ke pondok sempat ngobrol, lihat Kutab kan nganterin adiknya tuh, nganterin Jihan ke Kutab pagi-pagi. Oh ternyata, Kutab tuh sekarang ternyata bangunannya udah gitu. Terus ketika di situ dia keluar statement, udahlah nanti kalau udah selesai dari madrasah mah mau mengabdi aja katanya di sini, karena ya berangkat dari situ gitu. Ya cuman ya walaupun masih katakanlah masih mungkin labil gitu ya, tapi statement itu teh cukup menenangkan gitu ya, cukup menenangkan. Tinggal di reminder terus mungkin bahwa ada komitmen, ada yang harus dibayar terhadap adik-adiknya yang selanjutnya gitu. Harus ya tadilah harus banyak yang merasakan manfaat dari ilmu yang mungkin diperoleh dari sana gitu. Walaupun tetap masih ada harapan sih setelah lulus pondok kan di sana berarti 6 tahun, Pak. 6 tahun tingkat SMP, SMA. Harapan sih kalau memang ada kesempatan untuk belajar ke luar, misalkan beasiswa di Timur Tengah misalkan, itu bisa melanjutkan supaya lebih mantap lagi gitu. Kan lebih mungkin lulusan sana gitu ya, LC bisa ngajar adik-adiknya di sini. Gitu, Pak. Luar biasa ya. Memang kalau aneh ngelihatnya ketika anak berbicara seperti itu pasti nggak jauh dari bapaknya gitu. Kalau aneh ngelihatnya gitu ya, kebanyakan dari experience anak itu bakal ngejiplak apa yang dilakukan sama bapaknya gitu. Ketika anak berstatement kayak gitu, aneh ngelihat bapaknya luar biasa, Masya Allah gitu ya. Karena pengabdian Antum tuh di yayasan aja udah 15 tahun kan Antum sekarang, udah 15 tahun. Terus juga ketika aneh ngelihat gitu Antum terlibat dalam kegiatan-kegiatan Forku total ya. Luar biasa. Aneh kadang-kadang iri tuh sama Antum yang bisa total gitu. Baru kali-kali ini aneh bisa total. Sebelumnya kan masih berjibaku dengan bisnis aneh yang sebelumnya kan gitu. Sama lah. Kadang saya juga kalau ada kegiatan kan suka ngilang, Pak. Tapi hilangnya alasannya syar'i. Aneh juga nggak bisa bantah. Untuk podcast ini aja luar biasa waktunya, Masya Allah ya. Turun pisan bro, udah menyempatkan di sini berbagi nih. Ya luar biasa. Jadi timeline kedepannya apa nih yang mau dikejar dalam waktu dekat Antum? Pengen itu sih mempertajam yang si project. Karena tadilah belum diseriusin gitu ya, si project tadi. Terus juga masih secara secara keilmuan lah ya, mungkin masih harus belajar. Ya mudah-mudahan ada wasilah dari si Med Project ini ketika sudah produktif kan bisa menjadi penopang juga lah gitu, seperti itu untuk finansial dan sebagainya, karena ada kewajiban yang memang harus ditunaikan gitu. Insyaallah. Insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Semuanya luar biasa nih. Nanti kita ngobrol yang kedua. Iya nih, aneh sama beliau tuh banyak plan ya. Kita banyak plannya dulu. Begitu Makom kita bikin grup berempat itu tuh. Pak Ali, Pak Mahmud sama Antum tuh. Intens, semua lagi hot-hotnya. Cuman ya waktu itu ujiannya Pak Mahmud ditarik ke Jakarta. Oh iya. Banyak ini. Ada aja ujiannya. Terduga. Sekarang Pak Mahmudnya ke Bandung, Pak Alinya yang sibuk banget. Ya mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya dan juga buat semua wali santri ya. Amin. Tetap berjuang karena fight nih, kita sekarang lagi memperjuangkan sesuatu yang insya Allah buat kedepannya melahirkan generasi yang lebih cemerlang lagi ya. Amin. Sesuai dengan tagline-nya ya di Kutab itu ya. Cemerlang sejak belia. Ya. Kalau kita cemerlang di usia senja. Siap nun ya Pak Dodi, nun pisan. Siap. Nanti kita ngobrol lagi nih. Sebenarnya ini baru
baru permukaannya aja karena beliau tuh nggak mau lama-lama, Pak ngobrol aja yang lama-lama ya. Oke, siap. Jadi ini masih tipis-tipis ya, nanti kita bakal bongkar lagi ya. Karena aneh mau nagih janji ke antum. Apa? Terakhir ya. Kita bakal nge-podcast di mobil sambil antum nyetir. Oh. Luar biasa. Tapi harus tabung GoPro dulu. Ada yang punya GoPro boleh pinjam lah. Thank you ya. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.